Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis pembelajaran kita. Dan kita saling mendoakan mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad, masih di halaman 15 pada baris ke-6 dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qala wa sa'altani 'anit tawakkuli, dan engkau bertanya pula kepadaku 'anit tawakkul, tentang tawakal. Wahuwa, dan tawakal itu adalah antastahkima i'tiqaduka billahi ta'ala fima wa'ad. Engkau kuatkan keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang Allah janjikan. Yakni maksudnya ta'taqidu annama qaddara laka sayasilu ilaika la mahalata. Engkau meyakini bahwa apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan oleh Allah bagimu akan sampai kepadamu la mahalata, secara pasti. Wa in ijtahada kullu man fil alami ala sarfihi anka, meskipun berusaha dengan keras semua orang yang ada di alam ini untuk mencegah sampainya sesuatu itu darimu. Wa man lam yuktab, dan apa yang tidak ditetapkan, yang tidak ditakdirkan oleh Allah bagimu, la yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alami, meskipun membantumu seluruh orang yang ada di alam semesta ini. Pemirsa sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali beliau menjawab di antara pertanyaan murid beliau anit tawakkul, yaitu tentang tawakal. Dan beliau menjelaskan bahwa tawakal itu menguatkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an banyak janji-janji Allah, dan di antara janji Allah itu berkaitan dengan tawakal. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa saja yang bertawakal, menyerahkan segala urusan, segala perkara kepada Allah, fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupinya. Dan kita sering juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Al-wakil yang diserahkan kepadanya segala urusan, segala perkara. Lalu apa yang mesti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua perkara, semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai urusan akhirat kita. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali memberikan bimbingan kepada kita. Ada beberapa tempat, kata beliau, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, fil qismati, dalam pembagian.
apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampai kepada kita. Tapi apa yang dijatahkan untuk orang lain maka pasti tidak sampai kepada kita. Karena itu tinggal meyakini pembagian rezeki, bahkan pembagian jodoh kita masing-masing. Sudah, kalau ada jatah kita pasti akan sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, kata beliau, fin nusrati, kita bertawakal dalam pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, in tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah, menolong umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan menolong kita. Dan ini ada dalam hadis Rasul, wallahu fil aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Selama kita menolong hamba Allah, maka selama itu pula Allah akan menolong kita. Kemudian tempat yang ketiga kita bertawakal fir rizqi wal hifdzi, pada rizki dan pemeliharaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan, mematikan seorang hamba hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya sempurna. Karena itu kata Rasul, wa ajmilu fit talabi, maka perbaikilah dalam urusan mencari rizki. Tapi juga jangan terlalu khawatir urusan rizki, jangan takut kehabisan rizki sehingga saking takutnya kita mengorbankan keyakinan, bahkan mengorbankan agama kita. Jangan sampai seperti itu. Tentu itu tidak baik. Kemudian dalam tawakal pemeliharaan, kita juga harus yakin bahwa segala keburukan, segala kejahatan atau bahaya tidak akan sampai kepada kita selama Allah masih menjaga, memelihara diri kita, keluarga kita, harta benda kita, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita tetap berusaha, usaha yang tidak kita sandarkan tawakal kita kepada usaha, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala-galanya, dan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang berusaha kemudian lupa ibadah. Ini jangan sampai seperti itu. Atau juga ibadah kemudian lupa usaha. Tidak. Kita kedua-duanya usaha jalan, kemudian tawakal kita jalan. Dan kita tidak bertawakal kepada usaha, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman sudah beriman kepada Al-Wakil, yang kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah kita akan selalu mendapatkan istiqamah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dalam segala perkara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan usaha kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.